Hai guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan aku Mochen Susan. Dan kali ini aku nggak bikin video tapi audio, karena durasinya akan sangat panjang. Sedangkan kalau aku pakai kamera, baterainya itu gampang lowbat. Jadi aku rekam suaraku aja ya. Semoga kalian bisa jelas mendengarkan aku, karena suaraku lagi serak guys. Jadi aku saranin kalian pakai headset supaya lebih jelas dengerinnya. Oke. Kalau bicara soal GERD, yang namanya GERD itu adalah penyakit karena gaya hidup yang tidak sehat sebelumnya. Semua orang bisa kena GERD karena semua orang punya asam lambung. Dan asam lambung itu bisa naik jika ada pemicunya. Baik itu pola makan yang tidak sehat, banyak makan makanan berlemak tinggi ditambah faktor stres, itu justru akan melemahkan otot les jadi kendor sehingga asam lambung akan mudah naik. Orang yang sembuh dari GERD bisa sewaktu-waktu kambuh lagi. Jadi GERD itu hanya bisa dikendalikan jika faktor pemicunya adalah karena stres. Nah, kalau aku dulu waktu sakit, aku tuh asam lambungnya naik setiap malam. Jadi ketika pas bangun tidur itu langsung muntahin asam lambung, dan itu aku muntahinnya paksa. Dan ini sebenarnya tidak boleh dalam dunia kedokteran. Dimuntahin paksa itu bisa bikin iritasi kerongkongan dan pencernaan. Tapi aku tidak punya pilihan lain guys, karena kalau aku minum obat penekan asam lambung yang udah paten sekalipun, itu bakal tak muntahin lagi, karena air minum aja nggak bisa masuk, apalagi obat gitu loh. Jadi kalau mau ngobati harus ke rumah sakit disuntik gitu, dan aku setiap kumat itu tiap hari, masa harus ke rumah sakit tiap hari gitu. Jadi jangan satu-satunya yang praktis ya aku muntahin, karena setelah aku muntahin terus aku minum suplemenku, itu jadi reda dan aku bisa makan lagi gitu. Karena aku udah nggak pernah muntah rutin seperti dulu. Setelah aku merubah pola pikirku jadi lebih rileks dan mengatur pola makanku jadi lebih baik. Saat aku kena gastritis erosif, aku juga minum suplemen dan aku sudah sembuh. Gastritisnya udah kering, nggak luka lagi gitu loh. Nggak pernah lagi ada keluar muntah-muntah. Pada saat endoskopi yang terakhir itu, aku melihat ada polip kecil di lambungku. Tapi kata dokter itu nggak apa-apa, karena mungkin efek dari muntah yang berkepanjangan dulu itu. Dan aku jalan hidup seperti biasa, aku makan segala macam asal nggak pedas, nggak berpengawet. Tapi guys, kebiasaan makan gorengan itu kembali merasuki aku. Aku mulai cek kolesterol dan ternyata agak tinggi, sekitar 200 lebih. Dan aku waktu itu makan telur aja, itu kepala aku langsung pusing. Nah, aku kenapa ini? Terus tak cek ternyata kolesterolku tinggi. Terus aku makan krecek itu loh, kulit sapi. Dan aku kok mulai ngerasa tidak nyaman di perut kanan atas tuh kayak tertusuk dan mual sekali. Terus aku USG, ternyata ada polip di empeduku ukuran 0,6 cm, dan kata dokter itu belum bisa diambil kalau belum 1 cm. Dan mungkin itu yang bikin aku gampang sensitif, mual-mual ketika aku makan makanan gorengan atau berlemak gitu loh. Dan itu ada hemangioma di lever. Aku sering mual ketika kena makanan minyak goreng-gorengan, dan kalau sudah kecentok itu muntahnya bisa berjam-jam lagi, sampai aku ngerasa aku harus nguras semua isi perutku. Tapi bisa aku hentikan dalam beberapa hari dan aku bisa normal kembali ketika aku makan yang aman gitu. Jadi setiap aku mual, aku minum suplemen, mualku reda, kadang nggak jadi muntah. Pokoknya kebantu banget lah sama suplemen itu. Nah, dampak dari sering muntah itu aku jadi takut makan yang nggak biasanya aku makan gitu. Bahkan lebih parah lagi, parno aku akan makanan itu lebih parah daripada orang yang kena GERD. Aku mulai hipersensitif pada semua yang kuanggap tidak bersih menurut pemikiranku. Ini yang parah guys. Dan yang parahnya lagi, aku takut pada bahan makanan dan alat makan yang tidak higienis. Aku udah berusaha nih masak sendiri makananku, tapi ketika belanja baru lihat bahan sayur bumbu nggak fresh menurut aku, itu aku jadi takut masak. Mau masak itu kayak gemeter, takut banget itu. Pernah suatu kali aku masak telur itu bau teflon. Padahal teflonnya itu udah tak cuci berulang kali tapi masih kerasa bau. Nah, saking takutnya itu akhirnya aku jual-juali semua itu alat masakku. Aku ganti rice cooker tuh berapa kali? Ada 3 kali itu. Karena ya itu tadi bau lagi, dan akhirnya aku mencoba untuk pesan makanan lewat aplikasi.
Waktu itu aku pesan makannya agak jauh dari kos karena aku cari makanan yang sehat. Jadi kan aku browsing dulu ya di aplikasi itu mana yang kira-kira dia jualnya makanan yang sehat dan aman menurut aku. Nah saat itu driver ojolnya itu naruh makanan pesanan ke dalam jok motor ya guys. Padahal itu makanan masih panas, aku pesen sop masih panas ditaruh di jok motor dan joknya itu ada parfumnya. Jadi sampai ke rumahku itu, sampai ke rumah makanan itu udah bau parfum yang sangat amat menyengat. Jadi sopnya itu kayak rasa parfum gitu. Tapi aku coba positive thinking, mungkin cuma itu nih aja apa bungkus setok. Ternyata setelah aku cicip, aku baru nyicip 1 sendok teh loh guys, itu udah rasa parfum. Itu rasa parfum, terus aku mual-mual sepanjang hari dan muntah tidak tertahankan. Jadi aku kalau mau pesen ojol ya, mau pesen order dan makan tuh mesti kayak wanti-wanti sama driver ya gitu, sampai tak kasih catatan sampai setakut itu. Nanti kalau bawa makanan jangan dimasukin tas yo, jangan ini, pokoknya kritik lah, pokoknya banyak kritikan ya. Mungkin kadang-kadang ada yang tiba-tiba cancel karena aku banyak request gitu. Nggak sampai di situ aja guys, aku juga selalu memperhatikan apa yang aku pesan. Jadi aku akan cari warung makan yang buka tutupnya itu cepet. Misalnya buka jam 7, nanti dia tutup jam 2 siang gitu. Pokoknya nggak sama 24 jam nggak buka terus gitu loh. Ini karena aku ada gangguan makan ya. Nah, menurut orang normal sih tidak apa-apa, tapi aku nih dewe yang seperti itu. Sebelum pesan aku mesti cek dulu penjualnya sampai detail. Kalau dia gorengnya pakai mentega, aku nggak jadi order. Kalau dia jual makanan instan, aku nggak jadi order kayak gitu. Parah kan? Nah pernah aku beli makanan ternyata sampai di rumah itu nggak bisa dimakan juga. Mungkin pertama kali aku pesen makanan ini, besok aku ulang lagi rasanya beda lagi guys. Jadi itu kayak bener-bener kayak mengacau pikiranku banget. Aku pesen makanan, bau kertas bungkusnya mungkin nggak bersih, atau mungkin dia lap pakai serbet yang bekas untuk ngelapi apa namanya tuh meja gitu, udah kerasa banget. Jadi kalau aku mau makan itu kayak semua indraku itu ikut apa ya, ikut menyeleksi gitu, dari pemandangannya, dari teksturnya, dari baunya, dari semua, benar-benar perfect. Kalau nggak perfect itu nggak bisa makan. Sekali 2 kali penjualnya mau ganti, tapi karena sering begitu banyak yang jengkel sama aku. Mungkin kalian denger ini juga ikut jengkel kali ya, tapi inilah yang kurasakan dan aku harus jujur. Aku bahkan belum nemu orang yang seperti aku ini. Mungkin dengan aku bikin video ini kalian pernah ada yang ngalami kayak aku, kalian bisa komen di bawah. Sampai akhirnya aku pesen catering khusus yang kupastikan itu sehat. Tapi sekali lagi banyak yang angkat tangan sama requestanku. Sampai ada koki yang resign gara-gara aku. Aku sangat putus asa sebenarnya dengan keadaanku ini. Sampai akhirnya aku yang buatin resepnya dan koki yang masakin aku. Itu aja kadang masih salah. Ada bahan-bahan yang aku nggak bisa toleransi, seperti gula merah, tapi gula merahnya nggak gula yang biasanya aku makan. Jadi aduh nggak tau lah, bingung aku sendiri. Karena sulit makan inilah aku tidak bisa kemana-mana. Kondisiku tergantung dari apa yang barusan aku makan. Kalau makanan itu fresh dan tidak ada masalah, aku tuh sehat guys, sehat banget. Tapi butuh uji coba, dan setiap hari itu selalu trial and error. Makan itu seperti kayak orang main judi, jadi coba-coba. Dan aku kalau mau makan itu guys, berdoa dulu dengan kencang sebelum makan. Jadi kalau kalian bisa tahu, kalau kalian cari di Google, mungkin aja aku terkena ortoreksia. Jadi silahkan komen jika ada orang yang seperti aku. Karena kalau aku lihat di YouTube itu yang kena ortoreksia itu orang-orang luar negeri semuanya. Aku jarang lihat di YouTube ada orang Indonesia yang kena ortoreksia. Dan semoga dengan aku bikin video ini aku menemukan orang-orang yang punya masalah dengan seperti aku. Oke guys, segitu dulu. Ini adalah bagian dari kelemahanku yang baru ini aku ceritakan karena gejalanya baru kurasakan akhir-akhir ini. Setelah aku didiagnosa ada polio 4 duku itu, jadi aku sangat hipersensitif sama makanan. Dan semoga ini menjadi pengetahuan aja. Dan mungkin kalian akan menjudge aku macam-macam. Wah kamu ini bicara soal kesehatan tapi kamu sendiri sakit.
Ya itu adalah aku akui itu ada bagian dari kelemahan aku yang memang aku harus ceritakan ke kalian supaya kalian tidak menganggap aku ini gimana-gimana. Supaya aku ceritakan apa adanya dan inilah keadaanku yang sebenarnya. Dan terima kasih sudah mendengarkan aku. Salam rehat luar biasa. Video ini dipersembahkan oleh Mochen Susan Shop yang ada di Shopee.